Ambisi besar menyatukan daratan Kalimantan melalui jalur kereta api lintas negara kembali mencuat. Proyek prestisius yang diinisiasi perusahaan infrastruktur asal Brunei Darussalam, Brunergi Utama SDN BHD, serta didorong pemerintah negara bagian Sarawak, Malaysia, disebut-sebut dirancang menembus kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Wacana ini memantik perhatian regional karena melibatkan 3 negara berdaulat, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Namun bagaimana sikap resmi pemerintah Indonesia terhadap proyek yang kerap disebut sebagai Trans Borneo Railway tersebut? Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi akhirnya angkat bicara. Pemerintah Indonesia, kata dia, pada prinsipnya tidak menutup diri terhadap gagasan tersebut, namun hingga kini belum menerima proposal resmi dari pihak manapun. Terbuka, tapi masih di level wacana. Menhub menjelaskan bahwa informasi mengenai jalur kereta lintas negara itu baru ia ketahui sebagai usulan awal yang masih beredar di tingkat komunikasi dengan otorita IKN dan belum masuk ke meja Kementerian Perhubungan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia bersedia membahas usulan tersebut apabila benar-benar memberi manfaat bersama. Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan baru bisa dilakukan secara serius jika dokumen resmi dan perhitungan matang telah disampaikan. Terkait kelayakan proyek, Menhub menekankan perlunya kajian mendalam. Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu melihat niat, skema pendanaan, serta hitungan teknis dan ekonominya sebelum melangkah lebih jauh. Proposal Brunergi dan ambisi Sarawak. Wacana kereta lintas negara ini digerakkan oleh 2 aktor utama. Brunergi Utama SDN BHD menawarkan konsep Trans Borneo Railway, yakni jalur rel sepanjang sekitar 1.620 km yang menghubungkan Pontianak di Kalimantan Barat hingga kawasan timur Kalimantan, termasuk IKN dan Samarinda. Jalur ini dirancang melintasi wilayah Brunei Darussalam serta negara bagian Malaysia, Sarawak, dan Sabah. Di sisi lain, pemerintah Sarawak melalui Menteri Transportasinya, Dato Sri Lee Kim Shin, secara terbuka mendorong konektivitas lintas batas. Bagi Sarawak, koneksi langsung menuju IKN dinilai sebagai peluang strategis untuk memperkuat integrasi logistik, perdagangan, dan pariwisata di Pulau Kalimantan. Tantangan teknis hingga isu kedaulatan. Namun, membangun jalur kereta api yang menembus 3 negara bukan perkara sederhana. Selain kebutuhan investasi jumbo, proyek ini dihadapkan pada perbedaan standar teknis perkeretaapian antar negara seperti lebar rel atau gauge. Pengamat transportasi dari Unika Sogia Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menilai penyelarasan standar tersebut membutuhkan biaya sangat besar dan perencanaan lintas negara yang kompleks. Tantangan lain datang dari aspek geopolitik dan kedaulatan, mengingat jalur ini akan melintasi perbatasan internasional yang melibatkan urusan bea cukai, imigrasi, dan karantina atau BPIK. Pemerintah Indonesia harus memastikan integrasi tersebut tidak mengganggu kedaulatan nasional. Risiko ekonomi juga membayangi. Tanpa jaminan volume penumpang dan logistik yang memadai dari IKN dan kota-kota besar Kalimantan lainnya, proyek ini berpotensi menjadi mega proyek mahal yang tidak berkelanjutan. IKN, magnet infrastruktur regional. Sebelum isu kereta menguat, Sarawak lebih dulu membuka pembahasan pembangunan jalur tol lintas batas menuju Kalimantan. Dorongan ini muncul seiring pembangunan IKN yang masif dan dinilai menimbulkan efek domino pertumbuhan kawasan, termasuk bagi negara tetangga. Sementara itu, pemerintah Indonesia masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur internal IKN seperti jalan tol dan jalan bebas hambatan. Meski demikian, masuknya wacana kereta lintas negara menegaskan bahwa IKN kini telah menjadi magnet strategis di mata investor dan pemerintah kawasan Asia Tenggara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.